Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Halo sahabat teman-teman yang mana alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Pada kesempatan video kali ini saya akan kembali membahas seputar mengenai cara melamar kerja di Alfamart, juga cara sistem prosesnya kerja di Alfamart itu seperti apa, dan tahapan seleksi di Alfamart itu bagaimana. Nah, beberapa minggu kemarin ataupun beberapa dari bulan kemarin saya belum bisa bikin video lagi dikarenakan karena memang menjelang hari raya Idul Fitri juga menjelang hari raya Idul Adha itu memang kondisi toko memang sangatlah rame. Juga bukan dari hanya ramenya customer Alfamart ataupun orang yang berbelanja di Alfamart, juga persiapan-persiapan menuju ataupun ke hari raya Idul Fitri ini juga di hari raya Idul Adha barang banyak sekali datang ke toko. Oke, teman-teman, banyak sekali setelah saya cek di kolom komentar yang masih bingung dan yang masih ragu ataupun yang masih belum paham mengenai cara proses melamar kerja di Alfamart itu seperti apa. Oke, teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan membahas sedikit cara melamar kerja di Alfamart sampai dengan tanda tangan kontrak itu kita akan bahas satu persatu bagaimana ataupun apa aja prosesnya yang akan dilakukan oleh pihak rekrutmen Alfamart kepada kalian semua yang calon ataupun yang akan melamar ke perusahaan Alfamart tersebut. Jadi kita akan bahas prosesnya apa aja sih dari pertama hingga ke tanda tangan kontrak. Oke teman-teman, inilah cara melamar kerja di Alfamart tahun 2021 yang saat ini sudah saya rangkum dan akan saya bahas satu persatu. Silahkan teman-teman simak dan silahkan teman-teman siapkan bukunya kalian ataupun catatan kalian agar kalian ini bisa paham dan akan kalian ini bisa dipelajari nantinya untuk kedepannya ataupun kalian yang akan melamar itu tidak bingung lagi. Oke, langsung aja teman-teman, cara melamar kerja di Alfamart adalah step 1 ataupun di nomor 1 adalah pengisian formulir terlebih dahulu. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui ataupun mengetahui informasi lowongan Alfamart di cabangnya, di kotanya kalian, itu kalian akan dikasih link pengisian formulir terlebih dahulu sebelum ke tahap selanjutnya. Oke, Bang, di pengisian formulir ini apa saja sih Bang yang akan kita isi pada saat nanti kita akan mengirim formulir ke pihak rekrutmen Alfamart sebelum kita kirim apa aja sih Bang yang harus kita isi? Oke teman-teman, yang pertama adalah nama kalian sesuai dengan KTP. Yang kedua, di situ nanti akan ada tempat dan tanggal lahir kalian, juga tahun kalian lahirnya tahun berapa. Contohnya misalkan 14.07.1999. Tempat tanggal lahir kalian misalkan Lebak ataupun Jakarta ataupun Tangerang. Nah, di situ juga akan tertara dengan berapa umur kalian saat ini yang akan kalian pakai buat ngelamar. Misalkan umur 21, silahkan ditulis umur 21. Selain daripada umur, nanti di situ juga akan ada yang namanya nomor telepon yang aktif saat ini di handphone kalian. Dari nomor tersebut akan dihubunginya nanti kalian ketika kalian sudah memasuki kualifikasi pada saat pengisian formulir tersebut. Selain daripada nomor telepon, kalian juga harus menyantumkan yakni adalah email yang aktif di nomor handphone kalian. Gunanya untuk apa? Email ini akan menginformasikan atau akan diundangnya kalian ketika kalian memang lulus dalam proses pengisian formulir ke tahap proses selanjutnya. Nah, selain daripada email, kalian juga disuruh mengisi dapat informasi lowongan tersebut dari mana? Dari Facebook, dari rekan kerja, dari Instagram, atau dari info loker-loker lainnya. Contohnya misalkan kalian mendapatkan informasinya dari akun resminya Alfamart, boleh ditulis di situ dari Instagram contohnya. Nah, selain daripada informasi yang kalian dapat mengenai informasi lowongan tersebut, nanti kalian juga akan disuruh mengisi nomor ijazah atau nilai yang kalian dapatkan pada saat kalian sekolah ataupun ikut ujian nasional ujian nasional ketika akan lulus di sekolah tersebut. Di situ nanti akan ada nilai berapa sih di rata-rata ijazah tuh kan ada tuh dinilai ujian nasional ataupun dinilai UNBK. Nah, setelah nomor ijazah, nilai ijazah itu harus kalian isi. Juga akan mengisi yang namanya foto full body.
Foto full body ini itu harus di depan Alfamart biasanya. Nah, itu yang harus kalian isi pada saat kalian pengisian formulir. Bang, berapakah waktu lama ketika kalian sudah pengisian formulir di hari yang berbeda? Misalkan kalian ngisi formulir misalkan tanggal 1 Agustus, misalkan. Nah, kalian akan diundangnya itu tanggal berapa, Bang? Kurang tahu untuk masalah pemanggilannya. Tapi biasanya kurang lebihnya itu paling cepat seminggu dan paling lama itu maksimal 2 minggu hari kerja ataupun 14 hari kerja pada saat dari kalian pengisian formulir ke tahap proses selanjutnya ataupun undangan selanjutnya. Oke? Itu adalah proses cara melamar kerja di Alfamart tahun 2021 adalah pengisian formulir terlebih dahulu. Yang kedua adalah undangan via email. Nah, harus kalian perhatikan dan harus kalian isi benar-benar di formulir pengisian tadi yang saya katakan. Nomor telepon ataupun nomor email kalian itu harus terdaftar di handphone kalian, juga aktif yang biasa kalian pakai. Yang biasa kalian pakai di Facebook, di Instagram, di Mobile Legend ataupun permainan ataupun game-game itu harus aktif dan harus betul. Jangan ada kata yang kasarnya misalkan contohnya emailnya itu ada angkanya di angka 69 sebelum @gmail.com. Tapi pada saat kalian pengisian formulirnya itu tidak ada angka 69 tersebut. Sehingga kalian menunggu informasi dari pihak rekrutmen. Kok nggak ada sih, Bang? Udah seminggu ditunggu nggak ada kabar, udah 2 minggu ditunggu nggak ada kabar, udah 3 minggu nggak ada kabar, 4 minggu nggak ada kabar, sampai 1 bulan itu nggak ada kabar. Nah, makanya kebanyakan dari teman-teman ataupun kebanyakan dari orang yang ingin melamar ke perusahaan Alfamart kadang-kadang suka salah dari proses pengisian formulir. Jangan takut teman-teman, ini adalah kualifikasi kalian. Ini adalah kuncinya kalian ketika memang kalian ingin dipanggil lagi ke proses selanjutnya. Ya ini adalah via undangan email. Nah, cuman kalian jangan salah menyantumkan email ataupun nomor telepon. Itu sangat fatal nantinya. Ketika kalian sudah mengisi jauh-jauh hari, tapi kok nggak ada kabar ataupun nggak ada panggilan, padahal kalian pengisian formulirnya saja sudah salah. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Dan jangan lupa, tinggi badan kalian itu juga harus sesuai dengan yang ada di diri kalian tersebut atau tinggi kalian itu harus sesuai. Jangan misalkan tinggi kalian 160 tapi kalian isi 163. Nah, di isi formulir ini itu kita kalau mau bohong sebenarnya bisa aja, tapi akan ketahuan. Misalkan nih kalian suruh ngirim foto full body di pengisian formulir itu dari pihak rekrutmen itu sudah menilai ataupun rata-rata tinggi kalian ketika kalian pengisian formulir saja nih, pengiriman foto full body, itu udah ketahuan teman-teman. Makanya hanya yang kualifikasi ataupun sesuai dengan kualifikasi yang bisa diproses oleh pihak Alfamart ataupun pihak rekrutmen. Nah, itu yang harus kalian siapkan dan harus kalian pertimbangkan lagi. Bang, umur saya masuk tapi tinggi saya nggak masuk. Itu sudah beda lagi. Kalau mau dicoba ya silahkan. Siapa tahu rezekinya. Oke teman-teman, setelah tadi kita bahas nomor 1 adalah pengisian formulir dan barusan kita sudah bahas juga yang poin kedua adalah undangan via email. Nah, ini adalah cara melamar kerja di Alfamart tahun 2001 berdasarkan proses-prosesnya. Yang tadi saya sudah katakan dan saya bahas di nomor poin pertama ya ini adalah pengisian formulir dan nomor 2 adalah undangan via email. Nah, kita bahas poin yang ketiga, ya ini adalah interview HRD juga diliputi dengan tes teknikal. Nah, interview HRD dan tes teknikal ini akan bersamaan dan akan dikolaborasikan ataupun akan digabungkan pada saat kalian setelah mendapatkan undangan via email. Contohnya, kepada YTH Nana Supriyatna kami undang untuk melakukan interview user HRD dan tes teknikal pada hari Rabu jam sekian, tanggal sekian sampai dengan selesai. Bang, kok nggak ada psikotes? Sama sebetulnya. Ini adalah interview HRD dan tes teknikal ini adalah bahasanya pun sama. Tes psikotes dengan tes teknikal itu tidak jauh berbeda, teman-teman. Hanya membedakannya
ketika kalian akan ditanya oleh HRD pada saat kalian sedang diinterview nih, ya, silakan jika teman-teman yang belum paham mengenai proses interview HRD di Alfamart seperti apa, itu sudah saya kasih gambaran di video-video sebelumnya. Ya, silakan yang teman-teman yang baru berkunjung, silahkan cek ke video saya sebelumnya. Saya sudah membahas cara interview HRD di Alfamart. Silahkan teman-teman simak dan silahkan teman-teman pelajari. Itu saya ngasih gambaran saja supaya teman-teman punya potensi dan referensinya teman-teman itu bisa mendapatkan gambaran. Walaupun memang saya nggak 100% itu pertanyaan yang saya bahas itu akan ada, setidaknya teman-teman sudah punya potensi ataupun sudah punya referensi untuk siap interview dengan HRD. Oke, kita bahas lagi ke pembahasan. Nah, interview HRD. Nah, mungkin dari teman-teman yang sebelumnya sudah pernah melamar kerja di perusahaan-perusahaan lain, mungkin teman-teman sudah pernah yang namanya melakukan interview sebelumnya. Nah, gimana Bang dengan saya yang baru lulus dan yang baru pertama kali melamar kerja, belum paham mengenai proses cara interview? Silakan teman-teman belajar. Banyak sekali teman-teman wawasan dan cara interview HRD itu sudah banyak sekali dibahas oleh orang-orang yang punya potensi dan di bidang HRD pun sudah banyak yang membahasnya. Seperti di YouTube sudah banyak. Silahkan teman-teman yang baru lulus ataupun yang baru pertama kali melamar kerja tapi bingung bagaimana caranya, silahkan teman-teman cek di YouTube itu sudah banyak. Nah, itu adalah interviewnya HRD. Bang, interview itu seperti apa? Interview ini adalah melibatkan diri kalian teman-teman atau menanyakan seputar kepribadiannya kalian. Sebetulnya sama dengan kalian akan berkenalan dengan orang, tapi ini meliputi kepribadiannya kalian. Kalian nanti ketika akan interview dengan HRD, kalian itu akan ditanya siapakah namamu, siapakah dirimu, tempat tinggalmu di mana, tanggal lahirmu berapa. Itu adalah biodata kalian. Ketika HRD menyebutkan silahkan perkenalkan dirimu. Silahkan perkenalkan dirimu, berapa usiamu, tempat tanggal lahirmu di mana, dan tanggal berapa lahirmu, tahun berapa, usiamu berapa, pendidikan sekolahmu apa, tinggal di kota mana, dan lahir di mana. Itu ketika kamu ditanya siapa dirimu ataupun perkenalkan dirimu. Nah, kurang lebihnya silakan teman-teman cek di video saya sebelumnya. Kita balik lagi ke pembahasan tes teknikal tersebut di sini ya. Tes teknikal ini adalah sepertinya dengan seperti yang saya sudah bahas di konten sebelumnya, ini adalah di pembahasan psikotes. Nah, cuman beberapa sudah dirangkum ataupun sudah diubah oleh pihak rekrutmen mengenai tes teknikal tersebut, teman-teman harus punya wawasan atau teman-teman harus lebih paham dan harus lebih tahu mengenai seputar di Alfamart. Pertanyaan-pertanyaan dari tes teknikal tersebut ini akan ada ketika teman-teman nggak tahu Alfamart punya cabang berapa contohnya. Alfamart punya cabang berapa ya? Saat ini Alfamart mempunyai kurang lebih 32 cabang di seluruh Indonesia. Ya, dengan kurang lebih 14.000 gerai di seluruh Indonesia meliputi 32 cabang, teman-teman. Nah, apa yang Alfamart lakukan dan apa yang Alfamart berikan pelayanan seperti kayak Flan, Flash, Proses, dan Vivel. Nah, teman-teman bisa pelajari di webnya Alfamart itu banyak sekali visi misinya, terus Alfamart bergerak di bidang apa. Nah, itu mungkin pembahasan sedikit aja mengenai tes teknikal di Alfamart ya, teman-teman. Oke, itu proses cara melamar kerja di Alfamart. Di poin ketiga adalah undangan HRD juga tes teknikal. Jadi undangan HRD ini adalah interview HRD nanti sekaligus dibarengin dengan tes teknikal. Oke teman-teman, poin yang keempat adalah training acceleration. Nah, setelah teman-teman lulus interview HRD juga tes teknikal di poin ketiga, teman-teman akan lanjut ke tahap proses yang namanya training acceleration. Di mana training ini teman-teman akan kembali diinformasikan mengenai berkas-berkas yang sebelumnya hanya mengisi formulir saja dari nama, tempat tanggal lahir, umur, usia, tinggi badan, dan ijazah dan nomor ijazah, juga foto full body-nya teman-teman. Ketika teman-teman sudah lolos di tahap interview HRD juga tes teknikal, teman-teman akan lanjut yang namanya ke training acceleration. Di mana training ini teman-teman akan diberitahu dan akan dikembangkan prosesnya bagaimana cara kerjanya di Alfamart, apa aja yang harus teman-teman kerjakan mengenai seputar kerja yang ada di Alfamart, nanti teman-teman akan dibimbing dan akan diajarkan oleh pihak training. Bang, syarat trainingnya itu adalah apa? Biasanya teman-teman akan disuruh mengumpulkan berkas-berkas yang sudah disiapkan oleh tim training itu berkasnya apa aja. Seperti dari mulai fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi SKCK, fotokopi ijazah, SKHUN, terus fotokopi
surat keterangan belum menikah, fotokopi surat, pernyataan, biasanya itu hanya fotokopi semua. Buku rekening, pas foto biasanya, terus, syarat training itu misalkan baju, celana, kualifikasinya misalkan dari rambut, penampilan, terus wajah jangan boleh berkumis, terus jangan boleh bertindik dan lain sebagainya, itu akan dijelaskan oleh pihak rekrutmen di grup training. Nah, setelah teman-teman sudah mengikuti tes yang namanya training acceleration selama beberapa hari di online ataupun di offline, nah inilah yang akan kalian tunggu, tiba saatnya adalah tanda tangan kontrak. Di mana di poin keempat tadi, training acceleration, teman-teman akan lanjut ke tahap proses selanjutnya. Ya, oke, kita langsung bahas ke poin kelima, yang ini adalah poin terakhir yang tadi sudah saya katakan, yang biasanya sudah teman-teman tunggu adalah sistem tanda tangan kontrak. Alhamdulillah, setelah kalian sudah melewati 4 poin tadi yang sudah saya jelaskan dan sudah saya bahas di cara pengisian formulir, undangan via email, interview HRD, juga tes teknikal, dan training acceleration, dan kalian akan tiba saatnya di detik-detik titik terakhir, ya ini adalah tanda tangan kontrak, dan sudah siap memakai seragam Alfamart, dan juga kalian sudah dikontrak selama 1 tahun oleh Alfamart, dan kalian bisa bekerja di perusahaan yang sudah kalian ikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Itu adalah tahap kelima terakhir mengenai proses cara melamar kerja di Alfamart tahun 2021. Yah, teman-teman, tidak kerasa kita membahas cara melamar kerja sedetail-detailnya pun mungkin gak bakal habis di angka 20 menit mungkin ya. Bisa lebih, kurang lebih 1 jam ataupun setengah jam kita bisa bahas. Tapi di sini sudah beberapa sudah saya rangkum, dan beberapa ini sudah saya pertimbangkan sehingga di angka 20 menit ini cukuplah untuk saya membahas cara melamar kerja di Alfamart di tahun 2021 mengenai proses-prosesnya. Ya, teman-teman, semoga pembahasan ini bisa menjadikan teman-teman referensi ataupun bisa jadikan teman-teman gambaran, sehingga teman-teman bisa belajar kembali dan bisa memberikan daya tarik untuk diri teman-teman untuk bisa membangun apa yang sudah teman-teman inginkan itu bisa tercapai. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel saya, yang sudah support channel saya dari 1000 subscriber hingga sekarang sudah mencapai 7000, alhamdulillah. Ya, nanti teman-teman silahkan taruh kolom komentar apa lagi yang harus saya bahas, asalkan di bahasan konten-konten saya ini tidak melibatkan dengan perusahaan. Jadi saya juga tidak mau dengan klik hub-nya perusahaan, saya bisa merugikan perusahaan. Jadi di sini saya hanya memberikan gambaran saja, bukan berikut materi, bukan berikut video-video yang ada sebelumnya ataupun seperti kayak video-video sebelah memberikan potensi melalui video, ataupun saya tidak. Saya di sini hanya melalui gambaran saja untuk membuka pola pikirnya kalian ataupun pola pemikiran kalian, sehingga kalian mampu dan sehingga kalian bisa belajar dari diri kalian. Ya, teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah support dan sudah subscribe dan sudah membantu share video saya ke teman-teman ataupun ke saudara-saudara kalian semua. Ya, teman-teman, sampai ketemu di next video selanjutnya. Saya Nana Supriyatna undur diri. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.